Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Altafriza Ananda dengan NIM 183131008, Nevilda dengan NIM 183131011, Catur Amelia Hasanah dengan NIM 183131012, dan Novita Rahmawati dengan NIM 183131025. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh Altafriza Ananda dengan NIM 183131008. Menurut Munawar Syamsuddin, penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan, teratur, dan konsisten. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jelas struktur kalimat dan maknanya. Yang kedua, singkat, berisi analisis dan pembuktian, penyajian konsep secara lengkap. Yang ketiga, cermat dalam memilih istilah atau kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, dan penalaran. Yang keempat, mereproduksi konsep atau temuan yang sudah ada dan mengembangkan dengan temuan baru atau konsep yang belum pernah ada. Yang kelima, objektif. Yang keenam, menggunakan unsur baku. Dan yang ketujuh, konsisten dalam menggunakan penalaran, istilah, sudut pandang, pengendalian variabel topik, permasalahan, tujuan, penggunaan landasan teori, pembahasan, sampai dengan kesimpulan dan saran. Lalu apa aja sih jenis-jenis karya ilmiah itu? Nah, jenis yang pertama ada makalah. Tanjung dan Ardial mengemukakan bahwa makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada makalah deduktif. Nah, makalah deduktif ini merupakan makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis atau pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas. Lalu yang kedua ada makalah induktif. Makalah induktif ini merupakan makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Lalu yang terakhir ada makalah komparatif. Makalah komparatif merupakan makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian teoritis yang digabungkan dengan data empiris yang relevan dengan masalah yang dibahas. Dari segi jumlah halamannya, makalah dibedakan menjadi makalah panjang dan makalah pendek. Makalah panjang lebih dari 20 halaman, sedangkan makalah pendek kurang dari 20 halaman. Makalah biasanya terdiri atas kurang dari 20 halaman yang disajikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian awal, kedua bagian tubuh, ketiga bagian akhir, dan keempat lampiran bila ada dan daftar pustaka. Dari elaborasi tersebut, penulisan makalah dapat disingkat dengan sistematika sebagai berikut. Bisa lihat ya teman-teman yang di bawah ini. Jenis karya ilmiah yang kedua yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan bentuk karangan yang menyajikan fakta tentang suatu fakta, suatu peristiwa, ataupun kegiatan. Adapun jenis laporan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah laporan yang disusun melalui tahapan berdasarkan teori tertentu dan menggunakan metode ilmiah yang sudah disepakati oleh para ilmuwan. Yang kedua ada laporan teknis. Laporan teknis adalah suatu pemberitahuan tentang tanggung jawab yang dipercayakan dari si pelapor kepada si penerima laporan tentang teknis penyelenggaraan suatu kegiatan.
Lalu ciri-ciri dari laporan penelitian menurut Gugun Gunadi adalah yang pertama ringkas. Dalam laporan yang ditulis hanya mengemukakan hal-hal pokok secara ringkas yang berhubungan dengan tugasnya sehingga penerima laporan segera mengetahui permasalahannya. Yang kedua lengkap. Laporan dapat semakin sempurna jika dilengkapi dengan biografi atau sumber kepustakaan. Dan yang ketiga, logis. Laporan dianggap logis jika keterangan yang dikemukakannya dapat ditelusuri alasan-alasannya yang masuk akal. Yang keempat, sistematis. Laporan dianggap sistematis jika keterangan yang ditulisnya disusun dalam satuan-satuan yang berurutan dan saling berhubungan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nevilda. Yang selanjutnya yaitu skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program S1 yang membahas topik atau bidang tertentu yang berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan atau hasil pengembangan atau eksperimen. Berdasarkan bahan kajian atau tipe pembahasannya, skripsi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan pembahasan suatu topik yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Yang kedua yaitu skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Berdasarkan data empiris inilah peneliti melakukan kesimpulan. Yang ketiga yaitu skripsi berdasarkan hasil pengembangan. Penelitian mengembangkan adalah perencanaan kegiatan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan aktual dan memanfaatkan teori-teori atau konsep-konsep serta prinsip-prinsip atau temuan-temuan penelitian yang relevan. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan skripsi, yaitu memberikan pemahaman terhadap mahasiswa supaya dapat berpikir serta logis dalam hal ilmiah dan juga menguraikan serta membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. Karakteristik skripsi yaitu 1. Terarah pada eksplorasi permasalahan atau pemecahan masalah, pendidikan dan pembelajaran pada jalur pendidikan luar sekolah. Yang kedua yaitu ditulis atas dasar pengamatan dan observasi lapangan atau penelaah pustaka yang relevan. Yang ketiga yaitu ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Skripsi berbobot 6 SKS. 4. Tesis. Tesis merupakan penulisan karya ilmiah yang berisi hasil penelitian menyeluruh yang disusun secara sistematis dan mandiri berdasarkan ketentuan metode penelitian ilmiah. Tesis ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama kuantitatif dan kualitatif. Tesis dibuat sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar kependidikan pasca sarjana. Adapun tujuan penulisan tesis itu untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir secara logis dan ilmiah. Kemudian, adapun karakteristik tesis itu ada 3. Yang pertama, tesis itu pada umumnya difokuskan hanya pada suatu pertanyaan sentral yang ada dalam disiplin pendidikan. Pada tesis ini cenderung dilakukan sesuai dengan jenis program studi yang diambil oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, tesis ini pada umumnya dibangun berdasarkan tes empirik dari posisi teoritis tertentu. Kemudian, tesis juga harus dituliskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 5. Disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3 Ilmu Pendidikan. Disertasi merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu pendidikan.
Adapun hal yang harus diperhatikan dalam menulis disertasi menurut Murray tahun 2002 adalah 1. Tujuan dan pembaca, 2. Strategi dalam menulis disertasi, kemudian yang ketiga ada heading. Fungsi dan jenis struktur organisasi disertasi. Disertasi pada dasarnya harus mengandung kajian pustaka yang relevan deskripsi mengenai apa yang telah dilakukan dan apa hasilnya, dan pembahasan hasil penelitian, dan terakhir kesimpulan dan saran untuk penelitian yang akan datang. Adapun komponen dalam disertasi itu yang pertama ada title page atau halaman judul. Halaman judul ini terdiri dari judul, penulis, kemudian ada universitas kemana disertasi diserahkan. Kemudian itu yang kedua ada declaration page atau halaman deklarasi. Halaman ini yang menyatakan bahwa tesis atau disertasi itu orisinal. Kemudian yang ketiga ada approval page atau halaman pengesahan pembimbing. Kemudian yang keempat ada abstrak, yang kelima ada ucapan terima kasih, yang keenam ada daftar isi, yang ketujuh ada daftar tabel dan gambar, kemudian ada dedication page atau opsional halaman dedikasi, kemudian ada pendahuluan, kajian pustaka, yang ke-11 metode penelitian, 12 hasil dan temuan penelitian, ke-13 itu ada biografi, dan yang ke-14 itu ada kesimpulan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novita Rahmawati dengan NIM 183131025. Resensi. Resensi merupakan karya tulis yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, dan juga penilaian sebuah buku. Resensi juga disebut timbangan buku atau book review yang sering disampaikan kepada sidang pembaca melalui surat kabar atau majalah. Nah, tujuan resensi merupakan memberi pertimbangan dengan penilaian secara objektif sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas tersebut patut untuk dibaca atau tidak. Adapun jenis-jenis resensi yaitu resensi informatif, yaitu resensi yang disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Ada juga resensi deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Yang ketiga, resepsi kritis, yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu yang isinya objektif dan kritis dalam menilai isi buku. Kemudian ada juga unsur resensi. Judul resensi yang meliputi menyusun data buku, isi resensi buku, penutup resensi buku. Kemudian artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk memuat dalam jurnal atau buku. Artikel yang disusun dengan tata cara ilmiah yang mengikuti pedoman yang telah disepakati atau ditetapkan, bisa ditulis secara khusus, bisa juga ditulis berdasarkan hasil penelitian seperti skripsi, tesis, atau yang lainnya. Kemudian ciri artikel ilmiah yaitu dapat pada penyajian yang tidak panjang lebar tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Artikel ilmiah ini juga dimuat pada jurnal-jurnal. Artikel ilmiah bukan saja sembarangan artikel, melainkan jurnal-jurnal ilmiah yang menetapkan aturan sangat ketat sebelum artikel itu dapat dimuat. Adapun struktur penulisan artikel ilmiah. Yang pertama, judul artikel tidak harus sama dengan judul laporan penelitian. Kemudian abstrak memuat permasalahan atau tujuan, cara penelitian, hasil dan kesimpulan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian pendahuluan berisi latar belakang masalah. Metode penelitian menguraikan cara-cara pelaksanaan penelitian, pencakupan subjek penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian hasil pembahasan
berisi uraian hasil penelitian yang diperoleh, kemudian diberi penjelasan yang lalu kesimpulan. Kesimpulan itu memuat pernyataan singkat tentang hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.